kasih karena kami punya Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang seperti Engkau. Mari buat kami makin hari makin melekat kepadamu dan melihat segala kebaikan-Mu. Mari buat kami mengerti akan isi hati-Mu dan jadikan kami pelaksana daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang mau ikut campur, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya inilah waktunya generasi-Mu bangkit Tuhan. Inilah waktunya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semua kemuliaan, hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saya percaya ini adalah hari yang khusus buat saudara. Saya tidak tahu apa, katanya saya dapat SMS-nya Sunday spesial, tapi tidak tahu spesialnya apa. Ya, belum dikasih tahu sama saya. Tapi saya percaya saudara, setiap minggu sebenarnya adalah saat yang spesial buat kita dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Nehemia 8. Saudara, ini adalah saat yang spesial juga buat mereka, saudara. Saudara, pada waktu itu Nehemia bersama seluruh orang Israel membangun tembok hari lepas hari, bulan lepas bulan. Dan akhirnya sampailah mereka pada hari raya khusus, pada perayaan khusus, di mana mereka berkumpul bersama-sama dan mereka mulai menikmati sesuatu yang spesial dari Tuhan. Saudara, dan pada waktu kita menikmati sesuatu yang spesial, mari kita lihat ada beberapa hal yang penting di dalam hidup ini, saudara. Saudara nanti di rumah boleh baca semuanya, yaitu Nehemia 8, saudara, pada saat mereka merayakan hari raya Pondok Daud. Tetapi kita akan ambil beberapa ayat saja, supaya di dalam hidup kita ini sekalipun apapun yang kita buat, kita tahu saudara bahwa itu tidak sia-sia, tetapi kita lakukan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan akan sesuatu yang besar terjadi. Kita akan lihat yang pertama adalah ayat yang ketiga. Ya, saya cuma ambil beberapa ayat dari Nehemia 8. Ayat yang ketiga berbunyi begini. Lalu Nehemia 8 ayat 3, lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab-kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat itu mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudara, kita lihat di sini, saudara, ayat 9 ditambahkan lagi, ini masih dalam hal yang sama. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Saudara, ada kalimat yang terus dan kata-kata yang terus dibahas dan diulang, yaitu perkataan dimengerti. Mereka yang dapat mendengar dan dapat mengerti. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yesaya 9, coba kasih tanda dulu, ya. Kita baca di dalam Yesaya 11, saudara, Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Ini nubuatan, ini juga apa yang dikatakan, saudara, Nabi Yesaya tentang Yesus, tentang Raja Damai yang akan datang. Saya akan bacakan. Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Tetapi yang dikatakan pertama, roh Tuhan akan ada padanya. Dasar dari semuanya dikatakan roh hikmat dan pengertian. Saudara, ada banyak orang Kristen melakukan segala sesuatu itu tanpa pengertian. Saudara, mereka baca Alkitab tanpa mengerti. Dan mereka juga tidak mempunyai roh pengertian. Nah, saudara, ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk saudara belajar melakukan apapun dengan pengertian. Saudara, melakukan dengan pengertian itu akan berbeda sekali tanpa pengertian. Misalnya begini, pada waktu anak saya masih kecil, saudara, ya, masih 6 tahun, 7 tahun, saudara, buat mereka sekolah itu kewajiban, tapi bukan pengertian. Saudara, jadi kalau mereka sekolah, mereka cuma berpikir, saudara, ya pokoknya sekolah. Dan nanti kalau di sekolah ada banyak masalah, mereka cembetut. Ya, kalau kemudian pelajarannya susah, mereka cembetut. Dan seringkali anak saya yang besar selalu ngomong begini, ngapain sih mah mesti sekolah? Kalau mama sayang saya, mama nggak usah keluar duit bayarin saya sekolah, biarkan saya di rumah enak. Ini karena dia sekolah tanpa pengertian, saudara. Buat dia sekolah cuma beban.
Nah, banyak orang Kristen berpikir, saudara, dia ke gereja, saudara, itu cuma kewajiban. Dia pikir Tuhan yang butuh mereka untuk nyanyi. Tuhan yang butuh mereka, saudara ya, untuk memuji Tuhan. Saya mau berkata, saudara, setiap kali saudara lakukan sesuatu tanpa pengertian, maka saudara kehilangan banyak, saudara, dari apa yang seharusnya saudara bisa dapat. Saudara, penting sekali. Saudara ke gereja sebenarnya bukan masalah Tuhan butuh pujian saudara. Kalau bicara soal Tuhan butuh pujian, malaikat memuji jauh lebih bagus dari saudara. Sebagus-bagusnya saudara ya dibandingin malaikat 1000 banding 1 kali, saudara ya. Ya nggak ada yang balas kalau malaikat nyanyi. Kalau kita, waduh, saudara ya. Tadi pemimpin pujian saudara luar biasa, saudara ya. Spiritnya luar biasa walaupun suara pas-pasan, saudara ya. Saudara, saya orangnya suka blak-blakan, saudara ya. Tapi saya merasakan sungguh, saudara, bahwa dia sungguh-sungguh keluar dari dalam. Dan keluar dari dalam itu selalu lebih baik daripada yang di luar bagus, yang di dalam nggak ada apa-apanya. Karena itu jangan coba tadi ya, kalau pemimpin pujian saudara itu ya tidak keluar dari dalam, wah gawat, saudara. Suara udah pas-pasan nggak ada, ya. Modal kagak ada awal, saudara ya. Apalagi yang bisa diandalkan. Tetapi kalau misalnya yang di dalam ini keluar, separah apapun yang di luar, Allah bisa buat itu menjadi luar biasa. Karena Alkitab berkata, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu selalu semakin nyata, saudara. Semakin nyata. Saudara, di mana sebenarnya kita tidak bisa punya dasar untuk berharap. Seperti Abraham, dan tidak punya dasar lagi untuk berharap. Maka kemuliaan itu semakin besar. Nah, ini perlu sekali kita balik, saudara ya. Perlu sekali dengan pengertian. Kita kebaktian di sini bukan cuma sekedar untuk memuji. Tapi sebenarnya yang paling membutuhkan adalah kita. Kita membutuhkan perjumpaan. Membutuhkan kasih. Membutuhkan menjalin hubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau saudara punya pengertian untuk kebaktian, sikapmu akan berbeda. Kalau saudara punya pengertian untuk pelayanan, ada banyak orang tidak punya pengertian untuk pelayanan dan berpikir Tuhan yang membutuhkan pelayanan. Saudara, dan mereka berpikir, seringkali mengeluh dan berkata, wah saya sudah lakukan ini dan itu buat Tuhan, orang tidak mengerti, orang tidak menghargai. Karena mereka berpikir yang butuh orang, yang butuh Tuhan, dan bukan mereka. Tapi saya berkata, sungguh adalah anugerah kalau saudara boleh dipanggil dalam pelayanan. Karena lewat pelayanan, saudara akan didewasakan. Lewat pelayanan, kehidupan akan mengalir. Kalau orang Kristen tidak pernah melayani, maka hidupnya akan seperti lautan mati. Saudara tahu lautan mati? Itu sungai-sungai yang bagus termasuk sungai Yordan. Itu mengalir ke sana. Saudara, sungai yang penuh dengan kehidupan. Sungai di mana Yesus dibaptis. Sungai, saudara ya. Di mana ikan-ikannya sangat banyak, itu mengalir ke sana. Tapi begitu sampai ke lautan mati, di situ tidak ada kehidupan. Di situ tidak ada lagi yang baik. Semuanya mati. Kenapa? Karena lautan mati tidak pernah mengeluarkan apa-apa. Berhenti semuanya sampai di sana. Nah, ini model orang Kristen yang tidak pernah melayani. Orang Kristen yang tidak pernah sharing. Orang Kristen yang tidak pernah membagikan hidupnya untuk orang lain. Saudara, maka engkau akan menjadi lautan mati. Engkau masuk dan akhirnya, saudara, yang ada kematian. Jadi pelayanan itu bukan untuk Tuhan yang terutama. Bukan untuk orang lain. Saudara harus berkata, aku bersyukur kalau aku bisa melayani. Karena disitulah aku bisa tetap hidup. Tanpa engkau melayani, saudara ya, tanpa engkau bergerak, tanpa engkau membagikan sesuatu kepada orang lain, kematian itu mulai menggerogoti kita. Nah, saudara, pengertian-pengertian ini perlu banyak diperbaharui dalam hidup orang Kristen. Saudara, ada beberapa orang Kristen yang mengerti tentang Tuhan itu sangat sedikit. Saudara, akibatnya, saudara, mereka seringkali curiga sama Tuhan. Ya, ada banyak orang Kristen curiga sama Tuhan, pikir Tuhan itu tidak adil. Pikir Tuhan itu jahat. Ya, kalau ada masalah selalu mereka berkata, kapan selesainya? Kalau Tuhan mau kan Tuhan bisa luputkan saya dari masalah. Ini karena kurang pengertian. Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Di bawahnya dikatakan mereka binasa karena kurang pengertian. Saudara, pengertian ini sangat penting. Saudara, kalau ada masalah dan tantangan, itu membuat kita semakin kuat. Tanpa masalah, tanpa tantangan. Itu sama seperti sekolah, tidak pernah ada PR, tidak pernah ada ulangan. Saudara, gak mungkin naik kelas. Gak tahu kondisi kita. Tujuannya PR, tujuannya sekolah, saudara. Adalah untuk saudara terus meningkat dan meningkat. Saudara, kita membutuhkan pengertian lebih lagi.
Pengertian dalam segala hal. Saya berharap supaya saudara mulai berdoa untuk meminta roh pengertian ini di dalam hidup ini. Saudara benar-benar berkata, Tuhan, taruh roh pengertian dalam hidupku. Maka pada waktu Tuhan saudara meminta itu dan menginginkannya, saudara akan melihat. Saudara akan melihat dengan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya, pengertian itu dibutuhkan bukan hanya antara hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi pengertian itu juga dibutuhkan antara hubungan kita dengan sesama. Kenapa banyak keluarga hancur? Seringkali karena tidak ada pengertian. Ya, mereka menikah dan pikir dengan menikah semuanya akan jadi beres. Ternyata di dalam pernikahan banyak orang kehilangan cinta. Bukti yang paling akhir, saudara, di Amerika dan di Eropa, 2 dari pernikahan, satunya hancur. Dan kemudian bukti yang paling akhir di Indonesia, saudara, 40% dari pernikahan itu sudah tidak berfungsi. Artinya begini, suami punya kamar sendiri, istri punya kamar sendiri. Mereka mungkin masih tinggal baik-baik, saudara ya, tetapi sudah tidak ada cinta. Kemudian masuk di dalam perceraian, masuk di dalam tinggal pisah rumah dan sebagainya. Itu terjadi di Indonesia. 40% dari pernikahan itu tidak berfungsi. Nah, kalau begitu kenapa? Ya, orang-orang di luar negeri berkata, ya habis cintanya sudah memudar. Oh saudara, cinta itu memang tidak pernah tahan lama. Tetapi kasih itu akan kekal. Dan kasih itu harus dibangun dengan saling pengertian. Ya, saya lihat di sini ada banyak anak muda, saudara. Engkau perlu tahu bahwa pria dan wanita itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya, saya ketemu seringkali orang kalau waktu pacaran sih masih oke-oke. Nanti kalau udah menikah kelihatan. Ya. Saudara, misalnya perbedaan ya. Pria itu, saudara, semakin banyak masalah, biasanya semakin diam. Ya, 80% kecuali pria yang cerewet. Saudara ya. Dan itu jarang-jarang, saudara ya. Pria, saudara, 80% begitu makin banyak masalah, dia makin diam. Dia butuh untuk diam, saudara. Karena pada waktu dia diam, itu meredakan semuanya. Sebaliknya perempuan. Semakin banyak masalah, dia semakin perlu bicara. Ya, perlu bicara, saudara ya. Dia perlu ngoceh, dia perlu ngomong, ya saudara ya. Itu memang sudah dari sononya begitu, saudara. Tuhan buat seperti itu. Nah, ini menyebabkan seringkali benturan. Misalnya, nanti kalau saudara menikah, saudara suamimu pulang, mukanya kucel, kayak sayur asin. Istrinya nanya, Pak, ada apa? Enggak ada apa-apa. Terus istrinya nyaut, nggak ada apa-apa kok mukanya kayak begitu, katanya ya. Terus makin ditanya, makin kesal. Karena kalau pria ada masalah, dia butuh diam, saudara. Wanita nggak ngerti, makin nanya. Ngomong dong, cerita dong. Kenapa? Karena dia pikir dengan cerita akan mengurangi beban. Karena wanita kalau cerita mengurangi beban. Nah, ini butuh pengertian, saudara. Ini butuh pengertian. Kalau enggak, nanti ribut terus. Ya. Nanti kalau misalnya nih, misalnya apa, saudara suami istri, kemudian ya pembantu pulang, ya, kemudian istrimu mulai kerja kan, ngepel, beres-beres, mukanya cembetut. Nanti yang laki nanya begini, Ma, perlu dibantu? Yang pertama bilang, nggak usah. Nah, gitu ya. Yang laki diem, pikirnya nggak usah kan? Padahal kalau perempuan ngomongnya begitu, mukanya jelek, bilang nggak usah, artinya begini, nggak usah nanya, lihat sendiri dong. Gitu. Ini butuh pengertian, saudara ya. Kalau nggak ngerti, berantem terus, saudara. Berantem terus, saudara. Ya. Saudara butuh pengertian antara saudara dengan orang tua. Ya. Karena kalau tidak, orang tua mengerti apa itu bahaya pada masa muda. Sehingga otomatis semua orang tua akan jauh lebih khawatir. Orang tua akan selalu, saudara, lebih cerewet. Dan saudara percaya tidak percaya ya, pada waktu dia muda dengan pada waktu dia tua, kecerewetannya itu naik 30%. Ini psikologi loh, saudara ya. Ketakutannya, kekhawatirannya naik. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahayanya hidup ini. Ya. Sedangkan yang muda tidak pernah tua kan. Jadi pada waktu dicerewetin dia bilang, kenapa sih cerewet banget, nggak ngerti. Padahal itu tanda sayang. Ketakutan mereka itu tanda sayang. Saudara, ini butuh pengertian ya. Tapi orang tua, percayalah saya, di usia 10 sampai 20 tahun, semakin dicerewetin, semakin suka melakukan yang dilarang. Ya. Itu enggak tahu bagaimana, ada kecenderungan. Semakin orang tua bilang, itu bahaya, kita mau tahu. Tanpa sadar anak muda selalu berkata, bahayanya kayak apa sih? Saya rasa saya bisa. Ya. Itu tanpa sadar. Nah, hal seperti ini butuh sekali lagi pengertian. Dengan saudara mengerti banyak hal, saudara akan menjalani hidup ini. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil.
Saudara, pengertian itu juga akan terus saudara harus bangun antara bos dengan bawahan. Pengertian harus dibangun untuk saudara bisa makin intim dengan Tuhan. Ada banyak orang menjadi masalah adalah karena mereka tidak tahu cara Tuhan bicara. Saudara, seringkali mereka salah mengerti pada waktu Tuhan bicara. Saya belajar, saudara, bahwa ada 3 hal yang perlu saudara mengerti dalam hidup ini. Ya, untuk saudara mengenal dan lebih intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi cara bicaranya. Artinya begini, banyak orang ngotot, saya pengen dengar suara Tuhan audible lewat telinga. Tidak bisa dibatasi. Dia bisa bicara lewat telinga. Dia bisa bicara lewat firman. Dia bisa bicara lewat mimpi. Dia bisa bicara lewat nubuatan. Dia bisa bicara lewat alam ini. Dia bisa bicara lewat tanda. Karena dia Tuhan. Kita yang harus mengerti dia. Amin. Ya, kita mesti belajar, saudara. Dan kalau saudara tidak belajar mendengar suara Tuhan, maka hidupmu tidak akan pernah mencapai sasaran. Mencapai sasaran. Ini penting. Karena hanya Tuhanlah yang tahu persis untuk apa kita dibuat. Hanya Tuhanlah yang mengerti persis apa rencana yang terbaik buat kita. Hanya Tuhanlah yang tahu persis jalan mana yang harus kita tempuh. Amsal berkata ada banyak yang kelihatannya jalan yang menuju kehidupan, padahal ujungnya membawa maut. Nah, karena itu kita penting sekali untuk ada di dalam kehendak Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Hal yang kedua, saudara. Saudara mesti tahu ya bahwa Tuhan itu punya waktu yang berbeda dengan kita. Jadi kalau Tuhan bilang sebentar, itu sebentarnya bisa macam-macam, saudara ya. Sebentarnya karena di alam roh dengan di alam jasmani itu berbeda. Saudara, ada seorang anak yang mendapat satu nubuatan dan Tuhan bilang, sebentar lagi aku akan sediakan jodoh buat kamu. Nunggu setahun jodoh tidak datang-datang. Terus ngomong begini, hamba Tuhan itu sesat kali ya. Setahun saya nunggu, tidak dapat jodoh. Terus dia mulai kecewa. Dia mulai berkata, percumalah, jangan percaya nubuatan. Masalahnya sebentarnya Tuhan itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena Alkitab berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tapi 1000 tahun juga sama dengan 1 hari. Jangan lupa loh. Ini bicara bahwa waktu itu di tangan Tuhan. Orang cuma ingat 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tapi jangan lupa, Alkitab di bawahnya berkata 1000 hari sama dengan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Ini artinya waktu di tangan Tuhan. Buat Allah tidak masalah. Ya, buat Allah semudah membalik tangan bagaimana mengontrol waktu. Karena itu saya seringkali berkata, orang dunia berkata kalau nasi sudah menjadi bubur, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan, bubur bisa jadi nasi. Tidak masalah. Tidak problem buat Tuhan. Ya, kalau kalian mengerti ini, kalian tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Buat Tuhan tidak susah untuk menjebol ini. Betul? Tapi yang susah buat Tuhan, membuat iman dalam hati kalian. Ada banyak orang berkata, saudara ya, kenapa Tuhan tidak pakai saya? Kenapa Tuhan tidak lawat? Kenapa Tuhan tidak berikan karunia besar? Saya mau berkata, buat Tuhan sangat mudah ya untuk menurunkan yang namanya karunia. Sangat mudah untuk memakai kalian. Sangat mudah untuk melengkapi kalian dengan kuasa dan fasilitas. Tapi yang susah buat Tuhan, menemukan yang bisa dipercaya. Yang susah buat Tuhan, saudara ya, membuat saudara kosong, di mana Allah bisa memenuhi dengan segala yang dari Dia. Saudara, dan ini yang dibutuhkan pengertian. Mana banyak anak Tuhan terus minta, bilang Tuhan isi saya. Sekarang kalau botol itu ya penuh sudahan. Saudara teriak isi saya, kira-kira bisa ditambah lagi enggak? Enggak bisa. Botol itu perlu dikosongkan dulu, saudara ya, baru kemudian diisi ulang. Saudara, ada banyak masalah di mana botol itu perlu diisi. Pertama tutupnya perlu dibuka, betul? Dan banyak orang hidupnya tertutup. Tertutup terhadap firman Tuhan. Tertutup terhadap kehendak Tuhan. Karena dia punya kehendak sendiri. Tertutup kepada rencana Allah. Karena dia punya rencana sendiri. Tertutup terhadap jodoh yang Tuhan berikan. Karena dia punya idola sendiri. Saudara misalnya nih, saudara seorang, di sini banyak yang anak muda dan seorang putri. Dan saudara berkata, Tuhan, pokoknya gue pengen yang kaya, yang badannya tinggi, yang cakep. Dan selama saudara ngotot seperti itu, Allah tidak bisa berikan. Kenapa? Itu merupakan tutup. Tuhan bilang, aku mau kasih kamu yang miskin. Mulai dari bawah, nanti akhirnya kaya. Iya. Tapi miskin duluan. Supaya karaktermu jadi, bersama dia disatukan. Nah, saudara ngotot, enggak, saya maunya kaya. Nunggu terus Tuhan bilang, enggak. Nah ketemu.
Ketutup soalnya. Yang cowok maunya bilang, saya maunya cewek yang gimana, yang imut lah. Ya, pokoknya yang imut gitu, saudara ya, yang pendiam, yang senyum aja, saudara ya. Dapatnya yang amit-amit, yang cowok. Nah, saudara-saudara, dan Tuhan berkata tidak bisa. Kamu tidak akan dapat yang seperti itu karena itu tidak cocok buat kamu. Karena Tuhan memberikan apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Beda sekali. Ingat, dia Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik itu memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Ya, saya lihat dalam hidup anak saya. Saudara, anak saya itu namanya anak laki, umur 10 sama umur 8 tahun. Banyak yang mereka inginkan. Mereka inginkan misalnya komputer yang paling canggih buat main game. Ya. Mereka inginkan, saudara ya, misalnya saudara PlayStation yang paling baru. Mereka inginkan, saudara, mainan mobil-mobilan yang canggih, yang bisa diadu dengan semua orang dan menang. Ya, raskir ya, tapi yang canggih, saudara ya. Tapi itu bukan yang mereka butuhkan. Dan saudara, harga raskir, kalau saudara tahu, itu sama dengan les kumon. Saudara ya. Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya les kumon dan bukan raskir. Saudara, dan sering kali anak saya berkata, Ma, kenapa tidak yang ini aja? Yang raskir jauh lebih enak. Tapi saya tahu raskir tidak akan pernah berguna buat mereka. Hari ini mereka senang, sebulan mereka senang, diadu, mungkin sekali dua kali hancur, saudara ya. Dan tidak ada sisanya. Tapi les itu bisa berdampak besar buat masa depan mereka. Hari ini tanamkan sebuah pengertian dalam hidupmu. Coba buka setiap tutup yang menghalangi rencana Allah dalam hidupmu. Saudara, dalam pelayanan juga hal yang sama. Saudara, saya pernah ngotot pengen menjadi pemimpin pujian. Dan buat saya itu baik, saya pengen melayani itu. Tapi Tuhan berkata, enggak. Dan Tuhan berkata, engkau tahu apa yang engkau butuhkan? Engkau butuh melayani di sekolah minggu. Saya bilang, enggak. Itu bukan yang saya butuhkan. Itu mengerikan. Ya. Waktu itu saya umur 15 suruh melayani sekolah minggu, itu mengerikan. Saudara. Saya lihat anak nangis pengennya tak kepuk kok. Ya. Saya enggak ada keinginan menggendong. Apalagi lihat anak ngompol, jijik kelihatannya, saudara ya. Tapi Tuhan bilang, itu yang kau butuhkan. Engkau enggak butuh pelayanan di depan, nyanyi, enggak butuh. Karena Tuhan tahu panggilan saya bukan menjadi pemimpin pujian. Tuhan panggil saya untuk akan menggembalakan banyak orang, saudara, anak-anak muda, anak-anak kecil. Dan Allah mulai bangun saya sejak saya muda. Hari ini apapun yang menutup, sehingga engkau enggak bisa dengar suara Tuhan. Sehingga engkau tidak bisa dengar panggilan Allah. Sehingga engkau tidak bisa punya pengertian lebih dalam. Mari letakkan. Letakkan dan berkata, Tuhan, tutup ini semua aku letakkan. Tapi setelah meletakkan tutup, itu tidak berhenti, saudara. Masih ada satu bagian lagi yang Allah harus kerjakan, yaitu mengosongkan hidupmu. Saudara, dan ini pekerjaan yang paling sulit yang Allah harus buat dalam hidup manusia. Saudara, kalau kita lihat, Musa itu seorang yang kuat, Musa seorang yang hebat, Musa seorang jenderal Allah. Dan kenapa dia butuh 40 tahun di padang gurun jadi ngangon domba? Tahu ngangon domba? Ya, jadi gembala. Pekerjaan yang paling hina di Mesir. Karena Allah butuh 40 tahun mengosongkan dia. Butuh 40 tahun. Membuat dia menjadi nothing. Dan pada waktu dia sudah jadi siapa-siapa, dia menjadi milik Allah yang seutuhnya. Saudara, kalau saudara pernah dengar yang namanya Kathryn Kuhlman. Dia seorang hamba Tuhan yang besar, yang menyembuhkan begitu banyak orang lewat kuasa yang Allah berikan dalam hidupnya. Saudara, dan setiap kali, saudara, dia berdiri di mimbar, saudara. Setelah dia mengalami begitu banyak kehancuran, termasuk 7 tahun, saudara. Di mana Allah memproses dia dalam pernikahannya yang salah. Allah membiarkan dia hancur, saudara. Allah membiarkan dia tidak kelihatan sama sekali, habis. Dan kemudian dia berbalik kembali kepada Tuhan. Saudara, dan setiap kali dia mulai dipakai Tuhan besar. Orang cuma melihat betapa dahsyatnya pekerjaan Allah dalam hidupnya. Tapi seringkali dia mondar-mandir di depan, di panggung, di belakang panggung sebelum keluar. Dan yang dia ceritakan cuma berkata begini, Tuhan, aku tahu aku harus mati ribuan kali sebelum aku bisa melihat kemuliaan-Mu itu turun. Dia bahkan berteriak, bunuh aku Tuhan, bunuh dagingku. Bunuh emosiku, bunuh ambisiku, supaya Engkau bisa nyata dalam hidup. Saudara, dan orang tidak mengerti doa apa itu. Doa apa yang menyuruh Tuhan membunuh kita. Saudara, tetapi dia berkata,
Karena penghalang paling besar dari rencana Allah itu bukan iblis. Penghalang paling besar dalam hidup ini, saudara, bukan dunia, tetapi diri kita sendiri. Saudara, musuh yang paling banyak, saudara ya, bukan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kita. Saya percaya itu musuh teror itu bisa datang dan kita bisa lebih dari pemenang. Tapi pertama musuh yang harus saudara hadapi adalah diri kita sendiri. Kemalasan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, ya, ambisi-ambisi kita. Pada waktu itu bisa dihancurkan, maka yang ilahi itu akan dicurahkan dalam hidup kita. Saudara, Paulus menulis di dalam kitab Filipi, saudara. Filipi adalah salah satu daripada kitab yang terakhir yang dia tulis. Saudara, yang pertama-pertama, saudara, dia menulis banyak hal, termasuk Efesus dan sebagainya, saudara ya. Saudara, Korintus itu termasuk yang pertama. Dan kemudian saat terakhir, pada waktu dia hampir meninggal, dia menulis Filipi. Dan dia berkata, yang ku kehendaki adalah 3 hal. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kematiannya. Orang berpikir, loh, selama ini jadi tidak kenal dia. Kenal, tapi dia tahu dia butuh mengerti lebih banyak Tuhan. Dia lebih tahu dia harus butuh lebih lagi, saudara. Dia tahu seringkali pengertian kita terbatas. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, dia berkata, aku mau bersekutu dalam penderitaan. Hanya orang yang tahu menyintai Tuhan berani menderita buat Tuhan. Sudah ada banyak orang mau terima berkat, mau terima urapan, mau terima yang spektakuler. Dan saya tahu anak-anak muda paling suka yang spektakuler. Kalau ditantang semua, siapa yang mau melayani, rata-rata semua bilang oke. Ya, kalau melayani di mimbar, saya percaya ada banyak orang mau. Tapi saya tantang saudara untuk berani berkata, Tuhan, aku mau melayani yang orang lain tidak mau lakukan. Sedikit yang berani berkata demikian. Saudara, melayani ini bukan yang di atas. Belum tentu yang di atas ini melayani. Belum tentu saya ini melayani. Belum tentu. Tapi melayani yang sesungguhnya. Pada waktu saudara ngepel tanpa dipuji. Tanpa orang tahu. Dan saudara berkata, aku lakukan karena aku cinta Tuhan. Pada waktu saudara melayani orang yang paling hina. Mungkin ada temanmu yang berkata, oke deh, gua mau ikut kebaktian. Kebaktian di mana? Di Bandengan Utara. Rumahnya dia di Bekasi. Mau nggak jemput? Mau nggak berkata jemput? Dan kemudian karena saudara jemput ke Bekasi dulu telat, orang ngomong gini, telat lagi lo. Bisa nggak saudara? Bersyukur dan berkata, Tuhan, kalau ada orang yang mau lakukan itu, aku mau lakukan. Ada seorang, kalau sudah pernah baca bukunya Dave, dia pernah berdoa seperti itu. Dia seorang anak muda. Dan dia berkata, Tuhan, masukkan aku dalam pelayanan yang orang lain tidak mau melakukan. Dan dia merasakan beban yang begitu kuat. Dia nangis. Dan kemudian Allah mulai berkata, jual semua yang kamu punya. Pikul salibku dan basuh kaki orang-orang. Saudara, dan Allah mulai memberikan dia satu visi yang jelas. Dan itu tidak gampang, saudara. Orang mulai menertawai dia. Orang berkata itu pelayanan gila. Orang berkata, lu jangan emosi dong. Saudara, tapi dia tahu dia menguji berkali-kali. Sampai akhirnya dia menjual semuanya. Pertama-pertama Tuhan suruh dia pergi ke Afrika. Pada waktu itu dia bawa salib besar yang belakangnya ada rodanya. Dia mulai jalan di antara orang-orang Afrika. Yang semuanya hitam, kepahitan dengan orang kulit putih. Saudara, pada waktu dia jalan, muka mereka itu memancarkan kemarahan. Mereka mulai ejekin dia, lempari dia dengan batu. Dan Tuhan berkata, terus berjalan, terus menyanyi. Sampai akhirnya dia sampai di satu tempat yang begitu panas, begitu gersang. Dan sekerompolan anak-anak muda dengan baju yang aneh-aneh, dengan rambut yang aneh-aneh berdiri di situ. Dan ada satu orang yang paling gede, paling beringas, paling mengerikan, saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, basuh orang itu kakinya. Dia datang dan berkata, boleh enggak saya membasuh kakimu? Orang itu ketawa dan berkata, ada orang gila, katanya ya, mau cuci kaki saya. Dia bilang, seumur hidup gue belum pernah lihat orang kulit putih cuci kaki kita, orang kulit hitam. Dan mari sekarang kita lihat sama-sama. Seandainya saudara di situ, apakah saudara dan saya punya keberanian? Pada waktu saya baca buku itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah punya keberanian untuk melakukan seperti yang Dave lakukan. Tuhan bilang, tidak banyak.
Orang yang bisa melakukan apa yang dunia atau orang Kristen kebanyakan tidak mau melakukan. Saudara, dan dia mulai buka sepatunya. Orang-orang mulai semuanya melihatnya. Dia mulai buka, saudara, dan dia mulai menyuci. Dan pada waktu itu, saudara, dia mulai minta ampun untuk semua kejahatan orang kulit putih. Tiba-tiba dia mulai minta ampun untuk semua kejahatan yang terjadi di Afrika. Pemuda ini tiba-tiba nangis dalam hadirat Tuhan. Dia berlutut, dia minta dibaptis. Nah, cuma kakinya yang dibasuh, dia minta dibaptis lahir baru. Dan selesai itu beruntun satu demi satu semua. Ternyata pemuda ini ketua geng di tempat itu. Dan dalam sekali, saudara, seluruh kelompok penjahat di tempat itu bertobat terima Yesus. Dan kita selalu berkata, wow, yang begitu saya mau. Bayar harganya, lu mau nggak? Saudara, kita gampang banyak berkata, aku mau yang dahsyat, aku mau yang hebat, aku mau. Tapi hari ini saya berkata, saudara, untuk segala sesuatu ada harganya. Dan harga inilah yang patut kita timbang dan patut kita letakkan. Kita tidak bisa cuma berdoa minta lawatan. Tapi kita perlu mengerti bahwa lawatan ada harganya. Saya berharap di sini akan muncul anak-anak muda, ya, yang berani berkata, Tuhan, aku tidak minta pelayanan yang spektakuler. Aku tidak minta pelayanan yang kelihatan oleh orang lain. Aku tidak minta pelayanan yang dilihat oleh orang lain. Aku minta pelayanan yang orang lain tidak mau lakukan. Dan aku lakukan untuk Engkau. Saudara, kalau generasi itu timbul, maka saya percaya bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan. Kenapa bangsa ini belum bisa mengalami lawatan Tuhan? Karena ada begitu banyak tugas yang belum diselesaikan. Ada begitu banyak pekerjaan yang belum dikerjakan. Dan dibutuhkan orang-orang yang berkata, aku mau, utuslah aku. Ini tidak bicara saudara mesti full time. Tidak. Ini bicara tentang kerelaan untuk meletakkan bagian kita masing-masing. Saudara, ini yang membuat kenapa banyak orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena mereka membatasi suara Tuhan dengan apa yang mereka mau. Bukan dengan yang Tuhan mau. Hal yang kedua yang seringkali membuat orang salah, saudara. Karena mereka berpikir, saudara, bahwa kalau Tuhan bicara itu letter luck, ya, atau seperti itu. Nah, seringkali Tuhan berbicara itu, saudara, bisa arti rohaninya, ya, bisa bicara tentang perkara-perkara yang bukan jasmani. Saya pernah ketemu dengan seseorang dan orang itu dipanggil ke depan dan dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan dan berkata, Allah akan memberkati engkau begitu rupa. Ya. Dia pulang, yang dia pikirin langsung apa? Wow, duit. Betul? Pikirannya langsung duit. Padahal berkat itu tidak duit. Dan begitu selesai, saudara, beberapa saat itu dia mengalami masalah. Dia langsung berkata, ini hamba Tuhan ngawur, ya. Berdoa berkata bahwa Tuhan akan memberkati saya begitu rupa. Tapi kenyataannya saya ditimpa masalah. Saya bilang masalah itu berkat. Masalah itu membuat engkau dewasa. Masalah itu adalah teman berlatih untuk engkau menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, ini anak Tuhan tidak ngerti. Dia pikir yang namanya berkat identik dengan uang. Oh enggak. Berkat itu bisa macam-macam. Karena apa yang indah tadi saudara nyanyikan. Jadikan aku indah. Ya. Yang indah di depan Tuhan itu nggak sama dengan yang indah di hadapan manusia. Saya masih ingat, saudara. Pada waktu itu saya umur 17, saudara, ya, dan saya berkata, Tuhan, saya mau indah di hadapan-Mu, saya mau dewasa di dalam-Mu, saya mau jadi saksi. Kemudian saya waktu itu mau berangkat ke luar negeri. Dan Tuhan berkata begini, lewat seorang hamba Tuhan yang lain yang tidak pernah kenal, aku akan membuat engkau menjadi tanda ajaib buat banyak orang. Engkau akan menjadi indah, dewasa, dan menjadi berkat di hadapan Tuhan. Wah, saya pergi itu dengan berbunga-bunga, saudara. Saya berpikir, ya, kalau orang lain sekolah 6 tahun, saya akan selesai 4 tahun. Saya berpikir kalau pelayanan saya di Indonesia, saya sudah mulai khotbah, saya sudah mulai bawain firman, maka di sana saya mungkin tiup orang jatuh. Loh, itu kan namanya jadi berkat, ya, menurut saya. Itu yang namanya menurut saya jadi dewasa. Menurut saya itu yang namanya jadi indah. Saya berpikir kalau di Indonesia, saudara, ya, saya bisa ngajar, saudara, dan jadi indah. Saya berpikir bahwa di sana saya akan punya lebih banyak orang dan saya akan melatih mereka mungkin jadi satu pelayanan yang besar. Saudara, dan pada waktu saya ke sana, Allah mulai merubah semua yang saya pikir. Pertama, saudara, itu tidak ada yang indah. Muka saya itu, saya selama di Indonesia tidak pernah jerawatan, saudara.
Sampai di sana itu muka jerawatan semuanya, habis rusak, saudara. Ya, karena saat itu saya belum tahu kalau saya itu alergi sama produk sana yang namanya susu. Susu Indonesia sama susu sana itu berbeda, saudara. Nggak tahu kenapa susu sana itu selalu mengandung lebih banyak lemak. Dan saya tidak tahan, susunya saya tidak tahan, minyaknya saya tidak tahan, saudara ya. Apalagi produk semuanya kayak kue yang mengandung mentega, semua saya tidak tahan. Dan itu muka saya hancur habis, saudara. Dan saya lihat di kaca dan saya berpikir, apa indahnya dengan ini? Tidak ada yang indah, saudara. Ini bukan indah, ini memalukan dan mengerikan, saudara. Saudara, bukan cuma itu, saya di Indonesia saya memang makannya banyak, saudara. Saya akui saya makannya banyak. Tetapi kan kalorinya, saya orang Bandung, anak Bandung, dan saudara tahu makanan kita itu lalap, ya, rujak, yang begitu-begitu, saudara. Jadi makan banyak pun tidak pernah, saudara. Saya itu gemuk. Nah, pada waktu saya di sana, saudara, makanannya, jatah makannya sama, tapi kalorinya berbeda, saudara. Akibatnya dalam sebulan naik 10 kilo. Coba ya, saudara bayangin lah, kayak lebih dari orang hamil, saudara ya. Cepat sekali naiknya. Dan itu saya kalau tidak makan lapar, tapi kalau makan naik terus. Wah, udah deh, tidak ada yang indah saat itu, tidak ada yang indah. Tidak ada yang indah. Ya. Kemudian saya berpikir, aduh Tuhan, segala sesuatu hancur. Saya pikir yang namanya menjadi tanda ajaib, saya akan menjadi begitu pandai. Taunya saya menjadi begitu bodoh. Saya ujian berkali-kali tidak lulus. Tapi saya masih ingat apa yang Tuhan buat. Tuhan berkata, selama ini yang kau sebut indah, itu yang di luar. Tapi engkau tidak pernah memperhatikan apa yang di dalam. Engkau itu sombong. Dan engkau tidak peduli dengan itu. Padahal itu kejijikan di depanku. Engkau itu selalu memandang rendah banyak hal. Jadi saya ini bukan memandang rendah orang ya. Tapi misalnya begini. Saya dapat sesuatu buat saya itu biasa. Barang bagus itu biasa. Saya pinter itu biasa. Ya, muka saya baik itu biasa. Saudara ya. Badan saya kurus itu biasa. Saudara. Saya berpikir buat saya bisa bicara itu biasa. Saya bisa melayani itu biasa. Ini artinya saya memandang rendah banyak hal. Tapi saya tidak punya karunia untuk menghargai setiap pemberian Tuhan. Saudara, dan Allah berkata, pada waktu semua itu diambil daripada, baru engkau tahu betapa berharganya itu. Saudara, ada banyak anak muda. Engkau masih mengeluh dengan wajah yang sudah cukup lumayan. Engkau masih mengeluh dengan tubuh yang lumayan. Engkau mengeluh padahal engkau masih punya motor. Engkau mengeluh padahal engkau sudah bekerja dan dapat gaji 700 sebulan misalnya. Engkau mengeluh dan engkau tidak pernah menghargai. Padahal jutaan orang tidak bisa dapat pekerjaan. Jutaan orang tidak pernah punya motor. Dan mungkin ada beberapa pemuda yang suka menendang motor dan motor kok udah kuno kayak gini nggak diganti-ganti. Padahal jutaan orang tidak punya motor. Engkau tidak pernah mengerti betapa berharganya. Engkau pelayanan dan engkau pelayanan dengan ogah-ogahan yang di sini enggak, di luar banyak. Pelayanan dan berkata, mesti doa lagi, ya, mesti main gitar lagi, ya, sembari ngantuk-ngantuk, gitu, saudara ya. Pokoknya mainlah, saudara. Dan engkau enggak mengerti bahwa adalah satu penghargaan besar. Ada banyak orang, ada banyak malaikat yang mengharapkan bisa memain gitarnya dan menyuarakan buat Tuhan. Dan hari ini saya berharap supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti. Bukan yang di luar yang kita kejar, tapi yang di dalam. Saya bersyukur Allah hancurkan saya luar biasa waktu di Belanda. Apa yang saya buat semua hancur selama 4 tahun. Dan saya bersyukur. Karena itu menghasilkan sungguh-sungguh seperti lagu tadi. Itu menghasilkan keindahan yang berbeda. Sekarang cara saya melihat berbeda. Ya, sekarang cara saya menangkap berbeda. Sekarang cara saya mendengarkan Tuhan berbeda. Sekarang cara saya memegang sesuatu benda berbeda. Saudara, sekarang saya belajar menghargai dulu ya. Kalau ibu saya beliin saya baju, itu komentar saya selalu yang negatif. Saya ini anak yang paling tidak tahu diri. Misalnya ibu saya beliin saya kaos, saya bilang ini, ya lumayan sih, tapi kenapa warnanya itu? Ya, selalu ada yang negatif. Ya. Terus misalnya ibu saya beliin apa lah, saudara beliin tas, saya bilang ya lumayan sih, tapi tasnya kok modelnya kayak orang tua. Selalu ada hal yang negatif. Tapi sekarang saya belajar. Orang kasih saya apapun, saya belajar. Saya tahu ini baik buat saya. Kadang-kadang saya menerima, saya jarang beli baju sendiri. Saya jarang beli sepatu, beli semua orang lain yang ngasih. Dan saya belajar berkata, itu bagus walaupun saya kadang-kadang tidak menyukainya. Karena saya tahu, setiap pemberian yang berharga itu bukan bentuknya.
tetapi hati kasih pelayanannya. Nah, inilah yang disebut pengertian. Saya berharap supaya saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan pengertian. Dengan pengertian engkau akan menjadi dewasa. Dengan pengertian engkau akan bertumbuh. Dengan pengertian layananmu akan berbeda. Nah, kita lihat yang selanjutnya, saudara. Hal kedua yang penting, saudara, dalam keadaan, dalam pesta, dalam hidup ini, dalam perjalanan. Kita lihat ayat yang ke-7. Lalu Esdra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka bersujud dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara, ada beberapa hal yang indah di sini. Saudara, yang pertama adalah perkataan amin. Ya, banyak orang kalau kita nyanyi kebaktian, pesta, atau di dalam ibadah, saudara-saudara kita semua lebih dari pemenang, kita jawab apa? Amin. Ya. Amin itu artinya apa? Ya dan terjadilah. Ya dan terjadilah. Nah, saudara, itu bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau saudara itu benar-benar tidak cuma keluar dari mulut. Iman itu tidak cukup, saudara, sampai diperkatakan. Tapi iman itu harus dialami. Nah, ini yang saya mau supaya setiap anak muda tidak berhenti sampai berkata amin. Tapi setiap anak muda sampai mengalami dan itu terjadi dalam hidupnya. Dan amin itu bukan hanya di mulut, tapi amin itu akan turun di dalam tubuh, di dalam hidup ini. Dan ini perlu. Kalau saudara mau lihat mujizat keuangan, perlu dulu krisis keuangan. Nah, mau mujizat kesehatan, perlu dong ya ngalamin sakit dikit-dikit. Ya. Karena di situ kesempatannya praktek. Saudara mau bagaimana mengalami lebih dari pemenang, perlu ada tantangan. Amin. Nah, amin ya. Yang sebelah sini udah mulai amin, yang sini mulai diem. Mulai mikir ya. Nah, saudara, kita butuh. Karena iman atau amin ya, iman yang kita katakan dalam bentuk amin itu tidak cukup di mulut. Itu harus dialami. Dan saya berharap supaya saudara mulai berdoa dan berkata, Tuhan, buat aku jadi orang-orang yang mengalami. Buat aku mengalami berkat-Mu. Tapi buat aku juga mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itu berarti saudara melewati tantangan. Melewati masalah, melewati pergumulan. Saudara, hari ini saya berharap di sini ada militan-militan, prajurit yang militan. Mereka tidak cuma duduk diam dan berkata amin. Ya, prajurit yang militan tidak cuma sekadar nonton film perang dan berkata, seru, amin, ya perang, terus tembak. Dia akan mulai masuk camp training. Dan saudara akan mulai menghadapi peluru sesungguhnya. Ya, mulai menghadapi masalah hidup dan mati. Saudara akan mulai berjalan dan rasanya pengen berhenti. Kalau saudara belum pernah, saudara ya, menghadapi tantangan sampai rasanya mau mati, pengen nangis, pengen give up. Ya, saudara belum masuk camp trainingnya Tuhan. Titik-titik di mana rasanya kecepit banget. Maka saat itu saudara akan melihat pedasnya Tuhan. Saat-saat di mana saudara benar-benar sudah tidak ada harapan. Saudara sudah putus asa. Saudara akan lihat bagaimana dia ada di kita. Saudara, jangan pernah takut untuk mengalaminya. Karena hari ini saya doa supaya saudara berkata amin. Tapi tidak hanya di mulut. Tapi amin itu akan turun dalam setiap hidupmu. Kita lanjutkan, dikatakan selanjutnya, saudara. Dan mereka setelah bilang amin sambil mengangkat tangan. Saudara, saya selalu punya istilah begini. Kalau kita sudah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Ya. Tapi seringkali kalau kita masih sibuk ngurusin semuanya, maka Tuhan tidak pernah turun tangan. Tuhan yang angkat tangan. Tuhan bilang, ini anak bandel banget, udah gua angkat tangan dulu deh. Ya. Dia masih sibuk ngotot sama maunya sendiri. Dan pada waktu saudara sudah mulai angkat tangan, saudara berkata, Tuhan aku udah bisa soal ini, Tuhan akan turun tangan. Ya. Angkat tangan ini sebenarnya artinya itu menyerah. Ya, memang yang bisa memuji Tuhan juga bisa mengangkat tangan. Tetapi mengangkat tangan bisa juga artinya menyerah. Saudara. Penyerahan ini harus terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Mulailah menyerah saudara dalam setiap apa yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Ya, banyak hal saudara akan makin hari makin belajar bahwa selera Tuhan bukan selera kita. Biasanya kalau kita mau, Tuhan tidak mau. Dan anehnya kalau kita tidak mau, Tuhan berkata, aku mau. Nah, ya. Seringkali pelayanan yang paling saudara tidak suka, saudara berkata, aduh Tuhan, kalau boleh pelayanan jangan itu. Tuhan bilang, ya itu yang aku mau. Nah, ya. Tapi seringkali pelayanan yang saudara berkata, ayo please Tuhan, aku pengen jadi pemimpin pujian. Aku pengen nyanyi, bagus banget Tuhan suaraku. Tuhan bilang, enggak lah. Nanti kamu berdiri atas kekuatanmu sendiri. Ya. Lebih baik kamu jadi pendoa aja, diam-diam di bawah sana.
Nah, ini Tuhan. Saudara. Jadi ini mulai penyerahan itu artinya mulai berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Ya, penyerahan itu mulai berkata bahwa setiap keputusan yang penting dalam hidup ini, saudara harus membiarkan Tuhan yang memutuskan dan bukan kita. Itu berarti soal jodoh. Ya, hal-hal yang penting saudara harus mulai letakkan dan berkata, Tuhan, ini kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Soal tempat tinggal, ya, saudara, ini artinya mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan juga bicara artinya memuji Tuhan. Dalam hidup ini jangan pernah lupakan untuk memuji Dia. Setiap saat, saudara. Seringkali pada waktu kita hidup, kita sekolah, kita kerja, kita lakukan banyak hal, kita lupa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan cuma kalau di gereja, ya, pada waktu kita menyanyi. Tapi pujian itu tidak hanya keluar lewat lagu. Yang penting pujian harus keluar lewat hati. Selalu katakan betapa baiknya Dia. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Katakan dan kagumi Dia. Ya, kagumi Dia. Maka Dia akan menyatakan diri lebih lagi dan lebih lagi. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Dia menyatakan satu pertumbuhan yang luar biasa. Setelah penyerahan, setelah memuji Tuhan, dikatakan kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara, berlutut ini bicara tentang kehidupan doa. Kehidupan doa atau keintiman dengan Tuhan. Saudara, dan setiap anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh, saudara, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam, saudara, karier, saudara, basiskan pelayananmu di dalam keintiman dengan Tuhan. Saya masih ingat apa yang adik saya buat. Saudara, adik saya itu dulu, dari sejak kecil, saudara, Tuhan tanamkan dia untuk dia menjadi seorang pemimpin pujian. Dari usia umur 12 tahun. Dan saat itu, saudara, tidak ada orang yang percaya bahwa dia akan bisa memimpin pujian. Kenapa? Karena dia itu gagap. Sudah tahu kan orang gagap? Kalau ngomong misalnya ya, saya mau pergi, sayanya berapa kali? Saya mau pergi. Nah, bagaimana mungkin seorang pemimpin pujian gagap? Nanti ngomong, mama, mari kita muji Tuhan. Kan gak lucu ya, saudara ya. Gagap, ada saya itu gagap, saudara. Ada saya yang paling kecil, yang ketiga, namanya Samuel, itu gagap. Jadi pada waktu dia umur 12 tahun dan dia berkata sama kami kakak-kakaknya ya, bahwa dia berkata, Tuhan panggil saya jadi pemimpin pujian, kami semua ketawa. Ya, dan kami itu di rumah tuh biasa menertawakan kelemahan masing-masing, itu biasa, saudara. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi kami bilang gitu, ya nanti kita lihat adik kita berdiri di depan dan berkata, saya ya Samuel gitu ya. Dan kami ketawa. Kami berkata, engkau butuh keajaiban besar untuk jadi pemimpin pujian. Saya berkata gitu. Kamu tidak butuh keajaiban untuk main musik. Dia bisa main musik, saudara. Dia bisa main drum, dia bisa main gitar. Saya berkata, tapi kami butuh keajaiban besar untuk bisa memimpin pujian. Dan dia senyum aja. Dia berkata, justru itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ya. Saudara, dan kemudian dia tidak berhenti sampai di situ. Dia mulai, saudara ya. Dia memulai dengan sesuatu yang benar. Yang saya lihat jarang orang lain memulainya. Dia berkata begini, bagaimana mungkin saya bisa berdiri di depan memimpin pujian kalau saya tidak memiliki keintiman dengan Tuhan? Dia berkata di usia yang sangat muda, dia berkata, buat saya memimpin pujian itu bukan memimpin jemaat, tapi mempersembahkan cinta, mempersembahkan sesuatu dari hati saya dan dari hati semua jemaat kepada Tuhan. Saudara, saya belajar sesuatu. Di usia yang sangat muda, dia punya pengertian yang jauh lebih dalam dari banyak pemimpin pujian. Saudara, dan karena itu dia mulai mengambil keputusan untuk bangun jam 4 pagi. Saudara, dia setiap hari bangun jam 4 pagi sampai jam 6. Saya lihat dia main gitar, saya lihat dia nyembah, saya lihat dia angkat tangan, mondar-mandir menyembah Tuhan. Ya, saudara, dan itu dia mulai dengan situ. Dan dia selalu berkata, sampai sekarang dia menjadi pemimpin pujian, dan dia seringkali berkata, ada banyak orang beraninya berdiri di depan tanpa pernah membangun mezbah dalam hidupnya sendiri. Saudara, dan dia belajar membangun mezbah, membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara, setelah itu dia mulai, saudara ya, mulai menunjukkan imannya. Yaitu apa? Kadang-kadang dia pasang kaset, saudara ya, kaset praise and worship, dan dia berlagak menjadi pemimpin pujian. Padahal yang di depan dia itu cuma bantal, ya, cuma kasur. Ya, dia mulai bilang saudara-saudara, dan dengan kegagapan dia yang sedikit-sedikit itu, saudara ya. Dan kami melihatnya dan kami tertawa. Buat kami sama-sama kami belajar dari kecil untuk menghargai iman, ya, saudara-saudara kami yang lain. Jadi kami ketawa, kami ejekin, tapi juga kami berkata, ya terus. Kadang-kadang kami jadi jemaatnya, ya. Itu ada di dalam kehidupan kami bertiga. Kami sangat dekat satu dengan yang lain. Saudara, setiap dari kami tahu panggilan kami masing-masing. Saya tahu
tahu bahwa saya dari kecil saya dipanggil untuk menjadi seperti ini, pembawa firman. Dan adik saya tahu yang kedua dia dipanggil menjadi nabi, dan adik saya tahu yang ketiga bahwa dipanggil menjadi pemimpin pujian. Tapi kami semua berpikir kami tidak akan full time. Kami berpikir kami akan tetap sekolah, kerja, dan sebagainya. Jadi sekarang 2 yang sudah full time, tapi adik saya yang kecil ini masih belum full time. Nah saudara, karena itu kami biasa membangun iman. Ya, kalau kepada yang kedua juga kami biasa. Walaupun banyak salahnya, kami sering kali bilang, nggak apa-apa, nabi kecil, nabi tua masih suka bikin salah. Ya nggak masalah. Tapi kami membangun, saling membangun saudara. Kami sering, nah itu kami lakukan dari sejak kecil. Nah kemudian sekali pada waktu itu saudara dia berusia 14 tahun. Saat itu saudara hujan besar. Ya, dan pemimpin pujian hari itu tidak datang. Saudara, dan orang-orang cuma terbatas, sedikit sekali yang ada tim musik. Dan semua yang ada tim musik harus pegang alat musik. Ya, jadi satu harus pegang keyboard, satu harus pegang gitar, karena itu hujan besar, saudara. Dan satu-satunya yang bisa tidak dimainkan itu cuma drum. Kan paling nggak penting drum kan. Ya, kalau ada keyboard masih ada kan ritmenya, saudara ya. Jadi satu-satunya pilihan jatuh ke dia, karena dia saat itu pemain drumnya. Untuk dia mimpin pujian, saudara. Ya, Tuhan itu bisa buat badai besar untuk mendatangkan semua orang lain, ya, yang menghambat semua yang lain. Dan karena itu kami berkata, ya sudah, ini berarti waktumu untuk mimpin pujian. Dan kami semua ikut berdoa, mau melihat bagaimana apa jadinya orang gagap pertama kali mimpin pujian. Di usia yang masih sangat muda, 14 tahun. Itu kebaktian kurang lebih orangnya sekitar seperti inilah 200-an, saudara ya. Dan saat itu dia memulai, dan dia mulai dengan langsung ke depan tanpa bicara A, B, langsung berbahasa roh, saudara ya. Langsung menyembah Tuhan. Rupanya pintar juga dia, saudara ya. Dia lebih baik mengajukan keintiman daripada bicara, saudara. Dan dia langsung berbahasa roh, otomatis semua ikut, saudara, dia berbahasa roh. Tapi saya melihat sesuatu yang ajaib di situ. Saudara, selesai berbahasa roh, dia ngomong, dia bicara, saudara, dan sama sekali tidak ada kegagapan. Tapi yang luar biasa, saat itu, saudara, pertama kalinya, saudara, dia itu langsung, saudara, dia tunjuk orang-orang rebah, saudara, dan kami ketawa-ketawa. Ayah saya berkata, saya bilang Semi, panggilan kecilnya kan Semi, dia berkata, sekali tampil dia bikin gebrakan, ya. Saudara, rupanya dia sudah tabung pelor. Itu berbulan-bulan, berhari-hari, saudara ya. Dia sudah menyembah Tuhan dari jam 4 sampai jam 6, itu kurang lebih 6 bulan lebih, saudara. Ya, dan itu dia mulai gumulkan itu dari sejak dia umur 12 sampai 14 tahun. 2 tahun dia gumulkan tentang itu. Dan begitu dia mulai tampil, saudara, itu kerasa, saudara. Nah, hari ini saya berkata ada banyak orang tidak mengerti bahwa kunci keberhasilanmu itu di dalam keintiman dengan Tuhan. Sejak itu dia tetap menjadi pemimpin pujian sampai sekarang. Dan saudara jangan berpikir dia gagapnya benar-benar hilang. Kalau turun, keluar lagi. Tapi kalau di panggung, hilang sama sekali. Dan sampai sekarang sih udah lumayan, gagapnya tinggal sedikit. Kecuali kalau dia sangat-sangat lagi emosi, keluar lagi gagapnya, saudara ya. Tapi kalau enggak. Tapi saya melihat bagaimana selama lebih dari 5 tahun, gagapnya itu tetap ada. Tetapi dia tetap menjadi pemimpin pujiannya diurapi. Sangat diurapi. Saudara, karena itu saya berkata dalam pekerjaan hal yang sama. Ada banyak orang berpikir pekerjaan itu masalah skill. Saudara, betul. Tapi Alkitab berkata kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang kau buat akan berhasil. Kalau engkau sungguh-sungguh ada di dalam keintiman dengan Tuhan, kau akan lihat, saudara, bahwa Allah akan memberikan hikmat yang luar biasa. Saudara, itu terjadi dalam hidup suami saya. Saudara, berkali-kali, saudara, apa yang dikerjakan oleh teman-temannya membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dia bisa kerjakan dalam waktu, saudara, mungkin cuma 2 hari. Saudara, ada beberapa suami saya kerja di sebuah pabrik kaca, ya, bagian produksi, saudara, dan ada sering kali, saudara, itu orang menyampur campuran-campuran untuk membuat kaca yang tepat ya, untuk satu produk atau satu jenis kaca, misalnya kaca hitam atau kaca dark grey misalnya ya, kaca macam-macam, saudara ya. Itu membutuhkan bisa waktu 3 bulan orang untuk meracik, saudara, persisnya campurannya seperti apa. Pada waktu suami saya masuk ke sana, tidak tahu bagaimana Tuhan berikan dia ide untuk bikin program untuk membuat campuran itu. Dia buat programnya, saudara, dan setiap perhitungan itu jadi dalam waktu setengah jam, saudara. Setiap perhitungan yang dulunya harus dibuat dalam waktu 3 bulan, ini jadi dalam waktu setengah jam dikerjakan oleh komputer. Saudara, dan dia berkata, saya tidak tahu dari mana semuanya ini. Orang berkata dia jenius, tapi dia berkata, saya tahu itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Saudara, engkau mau memulai sesuatu apapun dalam hidup ini, ya, mulai dari keintiman, maka hasilnya akan berbeda. Mulai dari lututmu,
mencari kehendak Tuhan. Mulai dari lututmu bisa berkata, Engkaulah Tuhan, penolong, penyembuh, penuntun dalam hidupmu. Maka semuanya hasilnya akan berbeda. Saudara tidak berhenti sampai di situ, dikatakan mereka menyembah, ya, menyembah sampai mukanya sampai ke tanah. Saudara, ini bicara tentang perendahan diri. Ini bicara tentang, saudara, bagaimana penundukan diri secara utuh. Ini bicara, saudara, bagaimana seluruh hidupmu penyembahan. Banyak orang berpikir yang disebut penyembahan itu berbahasa roh, bla 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 bla, selesai. Itu bagian dari penyembahan, tapi itu bukan penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan adalah satu sikap hidup, saudara, di mana segala sesuatu pusatnya untuk Tuhan, dan engkau tidak mengambil sedikit pun untuk dirimu sendiri. Pada waktu saudara kita berkata kita menyembah, tapi kita masih berkata Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, itu bukan penyembahan. Karena penyembahan itu sekali lagi membuat dan memberikan segala sesuatu untuk Tuhan, dan engkau tidak mengambilnya sedikit pun untuk dirimu sendiri. Ini poin di mana orang berani berkata, aku mati bagi Kristus, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah bukan hidupku lagi, tetapi hidup untuk Dia, bagi Dia, buat kemuliaan Dia. Dan ini tidak pernah terjadi sekali. Karena itu Kartini Kulman berkata, aku butuh mati ribuan kali. Saudara, seringkali kita berkata hari ini, Tuhan, hidup ini ku letakkan, nyanyi kan? Ya. Begitu ada masalah, marah lagi. Kenapa masalah ini jadi? Hidup lagi, tidak diletakin. Kalau namanya diletakin itu, saudara, mati itu tidak bisa ngapain, betul kan? Ditampar orang bisa bangkit tidak? Orang mati? Tidak. Ditusuk bisa mati tidak? Bisa bilang, jangan dulu, sakit itu. Tidak bisa, saudara ya. Itu namanya mati. Tapi orang Kristen itu matinya mati-matian. Ya. Jadi tidak mati sungguhan, saudara. Ya, kalau orangan kan bukan sungguhan kan? Nah ini mati-matian. Nah, itu kenyataan saya juga begitu kok, saudara. Saya berkali-kali saya bilang saya mati Tuhan, yang ini saya matikan. Nanti hidup lagi, nongol lagi. Nah, tapi setiap kali saya belajar berkata Tuhan, aku mau. Beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih saya penglihatan. Pada waktu itu, saudara, saya sedang ditawari dengan banyak hal yang baik. Saya ditawari, saudara, untuk kerja di satu tempat, bukan berarti kerja sebagai yang lain. Jadi hamba Tuhan, tapi jadi gembala tambahan lah, saudara ya. Jadi gembala tambah. Jadi gini, saya punya pelayanan sekarang sudah di Yayasan Mahanaim. Saya sudah jadi pendeta pembantu di Kemang Pratama. Itu semuanya freelance, artinya tidak terima gaji 1 sen pun. Ya. Saudara, saya habiskan banyak waktu untuk mereka, tidak terima gaji. Tiba-tiba ada satu gereja yang besar, dan dia berkata, Bu, Ibu jadi anggota tim penggembalaan kami. Kami akan gaji Ibu 1 bulan 10 juta. Saya tanya, berapa waktu yang saya mesti berikan? Dia bilang, cukup. Setiap minggu kami minta waktu Ibu cuma 5 jam. Apa enggak enak coba? Kerja seminggu cuma 5 jam. Nah ya, tapi mikir jadi pengembalaan masih. Tapi yang standby di gereja itu cuma 5 jam, saudara. Dengan gaji 10 juta, kurang apa? Saudara ya, dia berkata karena kami butuh orang yang bisa megang kendali. Kami butuh orang yang bisa menentukan line dan tidak keluar dari jalan Tuhan. Kami butuh orang yang bisa menghandle hamba-hamba Tuhan lain. Dan dia berkata, kami percaya Ibu bisa lakukan itu. Kurang apa tiba-tiba jadi bos? Ya, kurang apa, saudara? Saudara, dan saat itu saya rasanya berkata, ya kenapa enggak? Lumayan tambahan 10 juta setiap bulan. Oh, itu haleluya sekali buat saya, saudara ya. Saudara, saya berkata, Tuhan, ini benar-benar luar biasa. Tapi saat itu Tuhan tidak jawab apa-apa. Tuhan cuma kasih satu penglihatan. Dan penglihatannya itu, saudara, saya lihat ada satu mezbah. Dan di atas mezbah itu, saudara, itu kayu-kayu sudah diletakkan, mau dinyalakan. Ada pisau, saudara, untuk memotong, saudara ya. Saudara, dan kemudian di bawah mezbah itu semua kekayaan. Itu ada mobil, ada bunga, ada duit, ada rumah. Pokoknya semua hal yang paling baik yang saya lihat, saudara. Dan kemudian Tuhan bertanya begini sama saya. Kamu tahu harga sebuah lawatan? Harga bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan. Saya bilang, apa harganya? Orang yang mau naik ke mezbah itu dan tidak pernah turun. Sekalipun yang di bawah begitu menyenangkan, yang di atas begitu menyakitkan, tapi dia memilih tetap tinggal di atas dan tidak pernah turun. Bukan karena aku memakunya, bukan karena aku mengikatnya, bukan karena aku paksa,
Tapi karena dia mengambil keputusan dan berketetapan, tidak akan pernah turun dari mezbah. Terus Tuhan bertanya sama saya, mau enggak naik ke mezbah? Saya cuma bisa nangis, saya berkata, Tuhan, Engkau tahu. Saudara, dalam hidup ini banyak hal di mana saya harus belajar meletakkan. Harus belajar berkata enggak. Saya tolak lamaran itu dan saya berkata, daging saya berkata ya, itu kerjaan yang paling menyenangkan. Saya tahu itu bukan tempat saya. Saya tahu itu bukan panggilan saya. Saya tahu saya dipanggil untuk di tempat orang-orang yang tidak bisa menggaji saya. Kalau saya berkata sama mereka, untuk engkau mendapat seorang bos, hamba Tuhan yang bisa menghandle, yang bisa jadi pemimpin dengan gaji yang kau tawarkan, engkau bisa dapat siapa saja. Engkau bahkan bisa hire hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Tapi untuk mengerjakan pekerjaan yang saat ini saya kerjakan, di mana tidak ada gaji, susah dapat orangnya, percayalah. Dan saya berkata, karena itu biarkan saya mengerjakan apa yang hari ini saya kerjakan. Karena saya tahu untuk bagian yang kau mau, ada orangnya yang bisa mengerjakan. Saudara, dalam hidup ini kita harus ditanya oleh Tuhan, mau enggak saudara naik ke mezbah? Dan untuk meletakkan dan tidak turun, maka kemuliaan Allah akan terjadi. Kemuliaan Allah bicara tentang keselamatan, bicara tentang lawatan, bicara tentang jadinya rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan ayat yang ke-10 dan ke-11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, yakni kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kamu berduka cita dan menangis. Ketika semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara, ini yang terakhir saya berkata, dari tadi saya bicara tentang penyangkalan, saya bicara tentang pengosongan, saya bicara tentang pengertian, rasanya menyedihkan semuanya. Tetapi saya berkata ada satu bagian yang sudah tidak pernah boleh lupakan, bahwa di dalam Tuhan Allah mau supaya kita bersuka cita. Allah mau supaya kita menikmati hidup ini. Allah mau supaya kita makan juga yang manis-manis. Allah mau juga kita untuk berpesta. Allah mau juga supaya kita, saudara, menikmati segala yang baik yang akan Allah sediakan. Saudara, karena itu saya mau membuat saudara seimbang. Di satu sisi saya berkata ada harga yang harus dibayar. Tapi di satu sisi saya berkata bahwa Allah akan memberi lebih dari yang pernah engkau bayangkan. Allah akan menyediakan lebih dari yang pernah engkau harapkan. Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih mulia, lebih bersukacita, lebih indah dari yang pernah terbayang pun dalam hidup ini. Saudara, dan itu sudah saya lihat dalam hidup ini. Saudara, pada waktu saya meletakkan gaji saya, karena saya pulang dari Belanda, saya mau kerja sebagai arsitek, dan saya meletakkan, saudara, saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan kelimpahan seperti itu. Tapi sekarang saya mendapat lebih dari itu. Pada waktu itu, saudara, teman-teman saya yang sekolah dari Belanda seringkali ajak saya makan di restoran. Dan dia bilang, In, ketemu di sini yuk, ketemu di Sogo, atau ketemu yuk di Plaza Senayan, gitu misalnya ya. Saudara, dan saat itu saya berkata, enggak, sorry ya, enggak bisa. Padahal bukan enggak bisa, enggak punya duit. Saudara ya, saya bilang ketemu sih ketemu, tapi nanti yang makan kan bayar sendiri-sendiri, saudara ya. Saya enggak punya uang buat bayar, saudara. Tapi sekarang, saudara, saya bisa makan di restoran mana saja. Kadang-kadang saya bayar sendiri pun bisa, tapi seringkali saya dibayari. Dan saya seringkali bisa makan di restoran-restoran yang paling mahal. Saya pernah makan di restoran yang satu orang 500.000, saudara. Saudara, saya berpikir, Tuhan, saya tidak pernah bayangkan ini terjadi. Dan Tuhan berkata, ya, karena aku beri lebih dari apa yang pernah kamu pikirkan. Saya masih ingat pertama kali, saudara, saya datang ke sebuah kebaktian. Pada waktu itu saya belum punya banyak baju. Saya dilihatin tuh dari atas ke bawah. Sampai berkali-kali. Dia pikir ini orang kampungan, dari mana nyasar. Karena saat itu saya tidak punya baju merek. Dan saat itu saya diundang ke persekutuan wanita businesswoman, saudara. Dengan pakaian yang sangat gemerlapan dan semua barang nyantel, saudara ya. Semuanya, bajunya merek, semua merek lah, saudara. Saya baru kali itu, saudara, saya itu dulu kampungan banget.
Saya baru tahu yang namanya Pradap, namanya Ele, itu baru di situ, saudara ya. Setelah saya dianggap ini pembantu dari mana datang, saudara. Tapi saya puji Tuhan pada waktu itu Allah memberkati saya, Allah menolong saya, memberkati saya, saudara. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan dan mereka diberkati. Mereka sering masih undang saya. Dan kemudian saudara, pada waktu itu Tuhan berkata, saya pulang, saya sempat nangis. Saya bilang begini, Tuhan, itu kebaktian ada di Grand Hyatt. Saya datang naik bis kota, ya. Yang lain di situ tidak ada yang naik bis kota. Semua punya mobil pribadi, punya sopir. Pada waktu saya datang aja orangnya bilang gini, undangannya mana? Ya, karena dia tahu tidak semua orang boleh masuk. Yang boleh masuk ke klub itu cuma orang yang punya undangan. Semua yang punya pabrik, semua yang punya status sangat tinggi. Dan pada waktu dia lihat undangan saya ditulis pembicara, dia lebih bingung lagi bagaimana mungkin pembicara pakai baju sejelek ini. Ya. Dan saya pulang naik bus lagi dan di mobil, di bus, bukan di mobil, bus maksud saya berkata, Tuhan, kalau engkau dandani bunga bakung, ya, masa engkau tidak dandani saya? Dan saya sempat guyon sama Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak dandanin saya, tidak apa-apa, tapi jangan suruh saya khotbah di situ lagi. Karena saya tidak mau dipelototin kayak begitu. Saudara, saya guyon sih, saya tahu kalau Tuhan suruh saya akan lakukan. Tapi kemudian saudara, kalau saya lihat sekarang, baju saya itu semuanya merek, saudara. Semua tas saya juga semuanya merek, saudara. Ya memang semua ada mereknya pasti. Tapi saudara ngertilah maksud saya. Ya, dan kemudian saudara, setiap kali yang terakhir saudara ya, terakhir pada waktu ada penjahit yang sama dengan penjahitnya Megawati. Itu membuatkan saya baju lebih dari 4 setel, saudara ya. Dan saat itu saya berpikir, siapa saya? Tuhan berkata, aku bisa dandani engkau begitu rupa, sampai aku bisa berikan penjahit yang terbaik di negeri ini buat engkau. Saudara, dan saat itu saya berkata, benar Tuhan. Saya tidak pernah mimpi, saya tidak cari saudara. Tapi orang pesankan saya baju di penjahitnya Megawati. Dan dikatain kalau perlu sama bahannya, biar kembar katanya ya. Saya yang protes, jangan sungkan gitu ya. Saudara, tapi itu semua, aduh saudara, buat saya sampai tidak masuk akal. Yaitu buat bikin satu pasang, satu jas saudara, bisa 3 juta, 4 juta. Dan saya berpikir, Tuhan buat apa? Tuhan cuma berkata, karena aku mau tunjukkan. Kalau engkau berani meletakkan, aku Allah yang mempunyai kemuliaan jauh lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Aku punya fasilitas, aku punya persediaan, aku punya sukacita. Jauh lebih banyak dari apa yang pernah engkau harapkan. Hari ini saya berkata, jangan takut. Letakkan bagian kita, karena Allah akan memuaskan hasrat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Hamba berdoa supaya anak-anak-Mu bertumbuh di dalam Engkau menjadi dewasa. Supaya anak-anak-Mu menjadi seorang yang berani meletakkan apapun yang menjadi bagiannya. Dan hamba percaya Engkau Allah yang tidak pernah Tuhan melepaskan kami. Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau tidak pernah berutang, Engkau akan menggantinya berlipat kali ganda. Engkau menyediakan yang terbaik, bahkan yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah muncul dalam hati kami, Engkau berikan buat kami. Terima kasih buat pagi hari ini, buat siang hari ini. Hamba serahkan setiap anak-Mu di tempat ini. Hamba tahu ada api dalam hidup mereka. Hamba tahu ada cinta dalam hidup mereka. Hamba tahu ada sesuatu yang indah. Dan hamba minta Tuhan supaya Engkau menyelesaikan, menuntun dan membawa